Inilah pujian pengagungan kami kepadamu ya Bapa Yahweh. Hanya Engkau yang layak menerima pujian dan kemuliaan. Kami mengucap syukur petang hari ini boleh beribadah sabat. Kami boleh memuji memuliakan namamu, dan tiba saatnya bagi kami semua untuk mendengarkan sabdamu, mengerti isi hatimu. Untuk itu berkati kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun kami semua yang mendengarkan. Urapi dengan urapan yang sama, supaya kami dapat mengerti, kami dapat memahami, bahkan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan dan mempraktekkan dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa kesalahan pelanggaran kami ya Bapa Yahweh. Sucikan, kuduskan dengan darah Yesus Hamasiah yang berkuasa. Dan kami bersahati satan-satan yang akan mengganggu kami pada petang hari ini, yang akan membuat kami sulit untuk memahami sabda Tuhan, yang akan mengganggu konsentrasi kami, yang akan membuat kami mengantuk, yang akan membuat kami salah paham dengan sabdamu. Segala kuasa satan yang akan mencuri benih sabda Tuhan yang akan ditaburkan dalam hati kami. Kami bersahati bersama mematahkan dan menghancurkan kuasa-kuasa itu, dan kami mengusir satan-satan itu di dalam nama Yesus Hamasiah, supaya keluar dari ruangan hati kami dan juga tempat ini. Terima kasih Bapa Yahweh, terpuji-puji akan namamu. Kami siap mendengarkan sabdamu, dan kami sambut demi nama Adonai Yeshua Hamasiah. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, pada malam hari ini saya akan menyampaikan sabda Tuhan yang saya beri judul Pelita di Saat Gelap. Tentu semua kita memahami dan mengerti bahwa ketika kita ada di dalam kegelapan, pelita itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah dan barangkali cukup sering ketika ada lampu mati, listriknya padam begitu Bapak Ibu, maka ketika kita beraktivitas tiba-tiba gelap, kita tidak bisa melanjutkan aktivitas kita. Kita segera mencari lampu emergensi, atau yang paling dekat biasanya adalah kita nyalakan senter lewat HP kita, supaya kita bisa melihat di tengah-tengah kegelapan, kita bisa mencari apa-apa yang kita butuhkan, lampu emergensi atau apapun itu Bapak Ibu. Dan pada malam hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan bersama Bapak Ibu Saudara apa yang tertulis di kitab Samuel, yaitu 2 Samuel pasal 22. Saya akan ajak kita untuk membacanya di ayat 29 dan 30. 2 Samuel pasal 22 ayat 29 dan 30. Mari kita baca bersama. 2 Samuel 22 ayat 29 dan 30. 2-3. Sebab engkaulah pelitaku ya Yahweh, dan Yahweh akan menerangi kegelapanku. Sebab bersama engkau aku akan berlari menembus pasukan. Bersama Elohimku aku akan melompati tembok. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, apa yang tertulis di 2 Samuel pasal yang ke-22 ini adalah pernyataan atau nyanyian mazmur dari Daud. Bagaimana ketika dia menyanyi, dan itu dicatat di 2 Samuel pasal 22. Jadi Daud ketika bernyanyi bukan hanya tercatat dikanonkan di kitab Tehillim atau Mazmur, tetapi rupanya nyanyiannya juga tercatat di kitab 2 Samuel pasal yang ke-22 secara khusus ini Bapak Ibu. Dan situasi dan kondisi yang sedang dialami Daud ketika dia berkata, sebab engkaulah pelitaku ya Yahweh, dan Yahweh akan menerangi kegelapanku. Kalau kita membaca ayat 29 ini, kita akan memahami waktu itu Daud sedang berada di dalam masa kegelapan di dalam hidupnya. Dia sedang berada di masa-masa gelap di dalam kehidupannya. Untuk itu dia mempercayai Yahweh, dan dia katakan, engkaulah pelitaku ya Yahweh. Dan dia percaya bahwa Yahweh akan menerangi hidupnya yang sedang berada di dalam kegelapan itu.
Barangkali kita bertanya, lebih detailnya apa? Kegelapan yang seperti apa yang sedang Daud alami dan rasakan di dalam hidupnya, sehingga dia mengungkapkan nyanyian di 2 Samuel pasal 22 ini. Saya ajak kita untuk melihat di ayat 1 dari 2 Samuel pasal 22 ini. Bapak Ibu, saya akan bacakan bagi kita 2 Samuel 22 ayat 1. Dan Daud mengatakan kepada Yahweh perkataan nyanyian ini pada hari Yahweh melepaskan dia dari tangan semua musuhnya dan melepaskan dari tangan Saul. Kalau kita membaca di ayat 1 dengan terang benderang, dengan sangat jelas kita bisa memahami situasi seperti apa yang Daud pernah alami pada waktu itu. Jadi rupanya Bapak Ibu, masa kegelapan yang dimaksudkan oleh Daud adalah masa-masa di mana dia ini dikejar oleh musuh-musuhnya. Dikatakan tadi ketika pada hari Yahweh melepaskan dia dari tangan semua musuhnya dan melepaskan dari tangan Saul. Jadi 2 Samuel pasal 22 ini merupakan ungkapan syukur Daud, merupakan saat bahagianya Daud, merupakan curahan hati dan kepercayaan Daud kepadanya ketika dia mengingat pengalaman hidupnya di masa lalu. Dalam hal ini adalah ketika dia dilepaskan dari semua musuhnya, termasuk dari tangan Saul. Tentu kita semua tahu bagaimana Saul ini punya maksud yang jahat, yang tidak baik kepada Daud. Kita tahu ternyata Saul menyimpan rasa iri hati kepada Daud, padahal Daud selalu menghormati dan menghargai Saul. Dia tidak pernah punya niat yang tidak baik. Dia tidak pernah ingin untuk memberontak atau merebut tahta dari Saul, tidak pernah, saudara. Bahkan kita tahu ketika Daud ini sudah diurapi dengan minyak oleh Samuel. Jadi secara hukum Tuhan dia sudah sah menjadi Raja Israel menggantikan Saul. Tetapi dalam bahasa Jawa dia tidak gigi mongso. Dia masih tetap membiarkan proses pemerintahan berjalan karena waktu itu Saul masih menjadi raja. Walaupun secara ketuhanan, secara hukumnya Tuhan, dia Samuel diperintahkan oleh Bapak Yahweh untuk mengurapi Daud menjadi raja. Saul masih jadi raja, tetapi dia tidak merebut tahta Saul. Namun kita tahu dia diperlakukan dengan tidak adil. Dia beberapa kali dilakukan percobaan pembunuhan oleh Saul, dan kita tahu bahwa dia tetap mengandalkan Tuhan dan dia dilepaskan dari tangan Saul, saudara. Jadi dalam suasana kegelapan seperti itu Bapak Ibu, saya percaya Daud pernah mengalami secara kejiwaan, secara psikologi, secara perasaan, secara pikiran tentu capek. Saya yakin dia juga mengalami masa-masa di mana dia takut juga menghadapi musuh-musuhnya. Itu manusiawi. Saya yakin masa-masa gelap tersebut dia alami juga ketika dia merasa bagaimana tidak menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi tersebut. Apa yang harus dilakukan? Maka dia lari. Dia terus berlari meninggalkan Saul. Dia tidak memerangi Saul, membela dirinya tidak, tetapi dia lari dan mengandalkan Tuhan saja di dalam hidupnya. Saya ajak Bapak Ibu kita membaca di kitab Mazmur atau Tehillim pasal 55. Mazmur pasal 55 ayat 5 dan 6 saya akan bacakan bagi kita. Hatiku gundah di dalamku, kengerian akan kematian telah menimpaku. Rasa takut dan gentar menimpa atasku serta kengerian meliputi aku. Diungkapkan di Mazmur ini Daud mengalami kegundahan di dalam hatinya. Dia mengalami kengerian akan kematian. Jadi dia begitu ngeri, dia takut mati juga waktu itu, saudara. Rasa takut dan gentar menimpa dirinya. Kengerian meliputi diri Daud.
Dan kenapa seperti itu? Kalau kita baca di ayat 2 sampai dengan 4, saya akan bacakan, kita akan memahami. Di sana dikatakan lewat nyanyiannya Daud berdoa, ya Elohim, dengarkanlah doaku dan janganlah menyembunyikan dirimu dari permohonanku. Berilah perhatian kepadaku dan jawablah aku. Aku mengembara dan mengerang dalam keluh kesahku. Dari suara musuhku, dari penindasan orang fasik, karena mereka menjatuhkan kejahatan atasku dan mereka membenciku dalam amarah. Jadi dia ungkapkan, bukan hanya di Samuel tadi, ternyata tercatat di Mazmur juga, walaupun di sini tidak ditulis dengan jelas bahwa termasuk Saul yang memusuhi. Namun sangat jelas dia dimusuhi oleh musuh-musuhnya, orang-orang fasik menindas dia merasa kejahatan dijatuhkan atas dia memahami, dia mengalami, dia merasakan bahwa musuh-musuhnya itu membenci Daud dengan penuh amarah. Maka Daud hatinya gundah gulana tadi, maka Daud berseru kepada Elohim di ayat yang kedua. Dia minta supaya Tuhan mendengarkan doanya, supaya Bapa Yahweh tidak menyembunyikan diri dari permohonan Daud. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan, dan saya percaya itu juga masuk di dalam masa-masa kegelapan Daud, saudara. Saat dia dimungsuhi oleh banyak orang, saat dia dibenci di dalam kemarahan oleh orang-orang fasik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala mungkin kita ini bisa berada di dalam masa-masa kegelapan juga seperti Daud. Barangkali di antara kita pernah mengalami atau bahkan sekarang ini, saudara di tempat ini atau saudara yang menyaksikan streaming atau video YouTube, saudara persis mengalami seperti Daud, di mana begitu banyak orang menindas hidup saudara. Begitu banyak orang membenci saudara, begitu banyak orang memusuhi saudara, dan kadangkala tidak ada alasannya, saudara. Kadangkala alasannya sebetulnya mereka iri hati saja kepada kita. Maka kita bisa berada pada masa-masa kegelapan seperti yang pernah Daud alami. Saya yakin kalau kita pernah mengalami masa-masa yang seperti itu, hati kita tidak nyaman. Kita juga takut, kita juga ngeri, kita juga jengkel, kita pun juga marah, saudara. Ini saya percaya termasuk masa-masa di mana kita mengalami kegelapan juga. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mungkin juga bisa berada di masa-masa kegelapan seperti Daud ketika dimusuhi oleh banyak orang yang menghendaki atau menginginkan kehancuran Daud maupun kita, saudara. Kita juga bisa mengalami masa-masa gelap ketika kita ini sedang menghadapi persoalan hidup yang berat. Kita menghadapi situasi dan kondisi tertentu di mana kita sedang menghadapi masalah yang berat, kita bingung, kita merasa sudah tidak kuat, kita merasa buntu, kita merasa tidak ada jalan keluar sama sekali, kita pusing, ya pikiran kita gelap saja, tidak tahu arah kemana kita akan pergi, kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Itu adalah masa-masa kegelapan di dalam kehidupan kita. Barangkali ada di antara kita pernah mengalami keterpurukan di dalam perekonomian, itu pun juga termasuk masa-masa gelap. Saya sangat yakin ketika orang berada di dalam kemakmuran secara perekonomian, lalu tiba-tiba Tuhan izinkan dia bangkrut, tiba-tiba Tuhan izinkan berkat secara finansialnya hilang, maka dia pun juga akan galau, saudara. Karena biasa pegang duit terus tidak pegang duit. Orang biasa kerja terus tidak kerja saja bingung. Betul Bapak Saudara? Ada yang pernah merasakan seperti itu. Orang biasa kerja pegang duit, tidak kerja saja sudah bingung. Apalagi sampai bangkrut, apalagi sampai terpuruk secara perekonomian. Itu termasuk masa gelap juga di dalam kehidupan seseorang. Nah, termasuk seseorang berada di dalam masa kegelapan adalah ketika mereka ini hidup di dalam dosa. Ketika mereka masih hidup dengan pola dunia, ketika mereka masih sama dengan dunia ini,
maka bisa dikatakan mereka ini hidup di dalam kegelapan, bukan di dalam terang. Ketika seseorang belum mengenal akan Elohim, menyembah ilah yang lain, Paulus katakan dengan jelas bahwa itu adalah masa kegelapan yang diungkapkan di kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Sebab dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang terang di dalam Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Ketika orang-orang Efesus menyembah berhala waktu itu, ketika mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus Masiah, maka Paulus paham dan Paulus ingatkan jemaat di Efesus, dahulu kamu adalah kegelapan. Kamu masih hidup di dalam kegelapan dunia ini. Kamu masih dicengkeram dengan atau oleh kuasa kegelapan. Kamu belum mengenal akan Elohim dan hidup berdasarkan pola pandang dunia ini, bukan berdasarkan hukumnya Tuhan. Tetapi sekarang ketika engkau sudah mengenal dan beriman di dalam Yesus Masiah, Paulus ingatkan, sekarang kamu terang di dalam Tuhan. Maka ketika jemaat Efesus menjadi terang di dalam Tuhan, Paulus ingatkan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jangan lagi hidup di dalam kegelapan. Amin, Bapak Saudara. Kita semua adalah anak-anak terang. Maka mari buktikan, Bapak, Ibu, Saudara semua dan juga saya, kita buktikan bahwa kita ini anak-anak terang. Di mana anak-anak terang tidak hidup di dalam kegelapan, tidak hidup di dalam dosa, tidak hidup dengan cara dunia ini, tetapi kita mau hidup dengan polanya Tuhan, dengan hukumnya Tuhan, dengan kebenarannya Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masa-masa kegelapan barangkali juga bisa dialami oleh orang atau bahkan termasuk kita. Ketika kita jadi seseorang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau gelap itu kan tidak bisa membedakan apa-apa, di depannya ada apa, ada barang apa, tidak ngerti karena memang matanya tidak bisa lihat, saudara. Maka ketika orang tidak bisa membedakan, tidak bisa melihat sesuatu itu baik atau benar, buruk atau tidak, nah ini berarti dia hidup di dalam kegelapan. Dan begitu banyak orang yang seperti itu, saudara. Ini sangat disayangkan. Orang menyangka bahwa dia hidup di dalam kebenaran, tetapi sesungguhnya tidak. Yang kitab Amsal katakan orang percaya hidup menuju satu jalan menuju kehidupan, tetapi sebetulnya menuju kepada kematian atau ujungnya maut, saudara. Intinya banyak orang kadangkala mengalami kebuntuan, kemudian tidak bisa memikirkan apa yang harus dilakukan. Itulah juga masa-masa kegelapan, dan itu sangat manusiawi, terutama ketika orang belum mengenal Tuhan, ketika orang masih menghadapi persoalan yang sangat-sangat berat di dalam kehidupan mereka. Akibatnya mereka tidak tahu arah mana yang akan ditempuh. Mereka sulit menentukan pilihan, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Nah ini masa-masa gelap, tidak ngerti, bingung, linglung, saudara. Dan saya pun juga pernah mengalami hal yang demikian. Jadi tidak tahu harus berbuat apa, tidur juga tidak bisa, klisak-klisik, balik kanan, balik kiri begitu, saudara. Sampai naik motor pun juga tidak tahu tujuan arahnya kemana, bingung, saudara. Hanya berdiri duduk di pinggir jalan, di pinggir sawah sambil ngeliatin orang jalan, tapi ya linglung, bingung karena memang gelap, tidak ngerti apa yang harus dilakukan. Stres, betul, tertekan jiwanya. Maka Bapak Ibu, bila kita pernah mengalami hal yang demikian, atau bahkan mungkin saat ini kita masih ada satu titik-titik gelap dalam kehidupan kita, dalam hal-hal tertentu barangkali, mungkin tidak terlalu menekan kita, tetapi kita masih cukup sulit untuk menemukan jalan keluarnya. Maka apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Yang harus kita lakukan ketika kita merasa ada di dalam kehidupan yang gelap,
di dalam solusi yang masih gelap dalam kehidupan kita yang belum kita temukan, maka kita mari teladani pengalaman kehidupan Daud. Karena dia sudah terbukti mengalami masa kegelapan, tetapi dia lepas dari masa kegelapan itu. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, kita jaga hati dan hidup kita agar tetap benar dan berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Saya percaya ketika kita menjaga hati dan hidup kita tetap benar dan berkenan di mata Tuhan, maka Tuhan yang akan menjadi terang dalam diri kita. Kita jadikan Bapa Yahweh sebagai terang dalam diri kita, maka Dia akan menerangi kehidupan kita. Yang tadinya gelap, yang tadinya kita tidak ada jalan keluar, Tuhan menunjukkan jalan keluar bagi kita. Mari kita baca di 2 Samuel pasal yang ke-22, ayat yang ke-20. 2 Samuel 22 ayat 20. Kita baca bersama Bapak Ibu. 2 Samuel 22 ayat yang ke-20. 2-3. Dan dia membawaku keluar ke suatu tempat lapang. Dia melepaskan aku karena dia berkenan kepadaku. Daud tahu betul kenapa dia dilepaskan oleh Elohim. Kenapa dia bisa keluar ke suatu tempat yang lapang, yang terang, bukan yang gelap tadi. Karena dia tahu Yahweh berkenan kepadaku. Tuhan berkenan menolongku. Dan kenapa itu bisa terjadi? Saya akan lanjutkan pembacaan di ayat 21 sampai ayat 25. Yahweh memberi pahala sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku. Dia telah menebusku. Dia tahu saat dia diperlakukan dengan tidak adil, ketika dia mengalami masa-masa kegelapan, yaitu dimusuhi, dibenci dengan amarah oleh musuhnya, termasuk oleh Saul, mertuanya yang sebetulnya sangat dihormati tadi, saudara. Daud menjaga kesucian tangannya. Dia tidak mau tangannya menumpahkan darah. Walaupun dia sudah punya kesempatan untuk bisa membunuh Saul, kita tahu dia tidak melakukan itu, saudara. Dia sangat menghormati orang ini yang punya niat yang tidak baik kepadaku. Dia adalah orang yang diurapi oleh Yahweh. Saya tidak akan menjamah orang yang diurapi oleh Yahweh. Artinya saya tidak akan menumpahkan darah orang ini, karena orang ini bagaimanapun dia diurapi oleh Yahweh untuk menjadi raja atas orang Israel. Karena itu saya menghormati dia, walaupun dia punya niat yang sangat-sangat tidak baik, yang ingin mencelakakan dan membunuh saya. Kita lihat di ayat 21 tadi, Daud menjaga kesucian tangannya sehingga dia mengalami bahwa dia dipelihara oleh Yahweh sesuai dengan kebenaran yang dia lakukan. Dia tahu, dia memahami bahwa Bapa Yahweh sudah menebus dia. Di ayat 22, sebab aku telah menjaga jalan-jalan Yahweh dan tidak bertindak jahat terhadap Elohimku. Ini luar biasa Daud, saudara. Walaupun dia mengalami masa-masa gelap di dalam dirinya, masa di mana dia mengalami persoalan yang tidak ringan, bahkan sangat menyakitkan, saudara, tetapi dia tidak mau bertindak jahat. Dia tetap menjaga jalan-jalan Yahweh, dia tetap hidup di dalam kebenaran waktu itu, saudara. Dia terus berusaha untuk lakukan itu. Di ayat 23, sebab segala pengadilannya ada di hadapanku, sebagaimana peraturan-peraturannya, aku tidak menyimpang daripadanya. Posisi waktu itu dia masih tetap mau menjaga peraturan-peraturan Elohim. Pengadilan Elohim terus ada di hadapan Daud dan dia tidak mau menyimpang daripadanya. Ini hebatnya Daud. Jadi dia belum jatuh di dalam dosa perzinahan waktu itu, saudara. Dia masih lurus. Dia mau terus menjaga hidupnya. Pengadilan Elohim, peraturan-peraturan Elohim terus ada di hadapannya dan dia tidak mau menyimpang darinya. Ayat 24, dan aku tidak bercela di hadapannya dan aku menjaga diriku dari kesalahanku.
Dia berusaha supaya tidak bercela di hadapan Yahweh. Dia berusaha supaya dirinya dijaga dari kesalahan, supaya tidak berbuat salah. Termasuk apa yang dikerjakan oleh tangannya tadi, dijaga suci, tidak menumpahkan darah orang yang bersalah. Ayat 25, dan Yahweh memberi pahala kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di hadapan matanya. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saat kita hidup di dalam masa-masa kegelapan, di masa-masa yang kita barangkali tidak tahu apa yang harus kita lakukan, barangkali kita stres, barangkali kita bingung, itulah masa gelap dalam hidup kita. Ayo kita seperti Daud, yaitu menjaga hidup kita, diri kita dan hati kita terutama, supaya tetap benar dan berkenan di hadapan Bapak Yahweh, yang selalu Bapak Gembala ingatkan kepada kita untuk menjaga sikap hati dan motivasi kita di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, saya ajak kita untuk membaca di ayat yang ke-30 dari 2 Samuel pasal 22 tadi. 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-30, mari kita baca bersama dengan keras dan kompak. 2, 3. Sebab bersama engkau aku akan berlari menembus pasukan. Bersama Elohimku aku akan melompati tembok. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masa-masa kegelapan dalam hidup kita? Kita harus bersama dengan siapa, saudara? Dengan Elohim. Kita akan menembus pasukan musuh-musuh kita, musuh-musuh persoalan kita bersama dengan Elohim kita. Ketika ada tembok menghalangi kita, membuat dunia kita gelap, membuat kita sulit untuk menemukan jalan keluar, maka kita tidak bisa sendirian, kita harus melompati itu bersama dengan Elohim. Artinya kita harus mengandalkan Tuhan, artinya kita harus melibatkan Tuhan dalam segenap aspek hidup kita, apapun itu. Yang masih sekolah, ya studinya kita harus melibatkan Tuhan. Saat kita studi, saat kita menentukan jurusan apa yang harus kita pelajari nanti, yang harus kita tempuh nanti. Saat kita belajar, kita libatkan Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hikmat, akal budi, kemampuan, kecerdasan, keterampilan. Saat kita berumah tangga, maka kita pun juga harus melibatkan Tuhan, harus bersama dengan Elohim. Kalau sendirian tidak bisa kita, saudara. Tuhan Yesus katakan, tanpa aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur dan engkau ranting-rantingnya. Maka kita harus melekat terus kepada Elohim kita. Maka kalau kita bersama dengan Bapa Yahweh, kita percaya bahwa kita akan bisa menembus musuh-musuh kita. Pasukan Satan bisa kita tembus, saudara. Kita akan bisa melewati dan melompati tembok permasalahan kehidupan kita. Karena itu mari sekali lagi kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita juga melompati tembok-tembok penghalang, tembok-tembok kemustahilan yang bisa menghalangi kita untuk meraih visi Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi tentu bersama dengan Elohim. Sekali lagi tentu bersama dengan Roh Kudus. Kita hanya akan bisa melewati tembok-tembok kemustahilan, tembok-tembok yang menghalangi kita untuk meraih sukses, untuk meraih terang itu, untuk meraih berkat-berkat Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, bila ada tembok yang memisahkan dalam kehidupan kita, maka kita harus robohkan tembok-tembok pemisah. Ada tembok yang berusaha dipasang oleh Satan untuk memisahkan masing-masing kita, baik dalam organisasi gereja, baik dalam dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Seringkali terjadi seperti itu. Setan memasang tembok pemisah yang tinggi dan tebal antara gembala dan pengurus dan jemaat. Lalu antara sesama jemaat pun juga kadangkala Satan memasang tembok yang tebal. Suami dengan istri, dengan anak, dengan menantu, kadangkala juga seperti itu. Menantu dengan mertua,
ada tembok yang begitu tebal. Namun bersama dengan Yahweh kita akan melompati tembok pemisah dan robohkan tembok pemisah itu. Amin saudara. Kita akan bersatu di dalam Tuhan menuju visi dan misinya Tuhan, dan semua adalah untuk kemuliaan Elohim kita. Yang terakhir ini, yang ketiga saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di dalam masa-masa kegelapan? Kita harus percaya penuh kepada Yahweh. Ayat 31 dari 2 Samuel pasal yang ke-22. Bagi Elohim jalannya adalah sempurna. Firman Yahweh teruji. Dia adalah sebuah perisai bagi semua orang yang percaya padanya. Lewat nyanyian ini Daud mengungkapkan iman berdasarkan pengalaman hidupnya. Dia mengalami bahwa jalan Yahweh itu begitu sempurna, bahwa dafar Yahweh, sabda Yahweh itu teruji, bahwa Yahweh menjadi perisai bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga Daud mengalami walaupun orang itu berusaha yang tidak baik, memusuhi dengan amarah tadi, berusaha mencelakakan Daud, membuat Daud jiwanya merasa takut memang waktu itu saudara. Tetapi Yahweh yang menjadi perisai, yang menjadi pelindung, yang akan melepaskan Daud dari musuh-musuhnya, dari jeratan dan siasat musuh-musuh kita terutama Satan. Inilah yang saya sampaikan, kiranya memberkati kita, menguatkan kita Bapak Ibu Saudara. Ayo kita menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Bapa Yahweh. Kalau kita berada pada masa-masa kegelapan di dalam hidup kita, atau kita melihat ada orang lain hidup di dalam kegelapan, saya berdoa kita semua bisa menjadi jalan terang bagi mereka, menunjukkan terang Tuhan, karena kita jadikan Bapa Yahweh sebagai terang dalam kehidupan kita, menjadi bagian kita, menjadi pembela kita, menjadi pemelihara kehidupan kita, dan orang akan melihat bahwa memang ada Yahweh, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yang menolong kita, yang memimpin kita, sehingga dalam segenap persoalan kita, kita tetap tangguh, kita tetap kuat, kita tidak terpuruk, kita tidak meninggalkan Tuhan, tetapi justru semakin lekat kepada Elohim, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Demikianlah apa yang saya sampaikan Bapak Saudara. Terima kasih perhatiannya. Bapak Yahweh memberkati kita, dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah mendengarkan firman yang cukup luar biasa, memberikan kekuatan kepada kita. Satu hal saya tambahkan, kita tetap harus ingat bahwa saat kita berada dalam kehidupan yang gelap, itu bukan berarti ditinggalkan oleh Bapa Yahweh. Ya, terbukti dalam kesulitan dan dalam kegelapan, Bapa Yahweh juga melepaskan Daud dari kehidupan yang gelap. Dan ketika kita berada di masa yang gelap, itu merupakan sesuatu yang wajar. Itulah fenomena kehidupan manusia. Tetapi jangan kita berpikir ketika kita dalam kesulitan berarti Tuhan meninggalkan kita. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Isakar Irawan Dwi Atmoko yang telah menyampaikan kebenaran firman pada saat ini. Baik, kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Tuhan yang telah mengajar kepada kami pada RF Sabat malam hari ini. Biarlah apa yang sudah kami dengar, kami terima di dalam kehidupan kami, sehingga jika sewaktu-waktu kami berada di dalam lembah kekelaman maut, di dalam keadaan gelap, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Isakar Dwi Atmoko yang telah menyampaikan firman pada saat ini. Engkau pakai dengan luar biasa, dan Engkau juga yang akan mengatur masa depan kehidupan pelayanannya. Berkati seluruh jemaat yang telah mendengarkan isi hati Tuhan, baik yang mendengarkan di ruangan ini maupun melalui YouTube. Engkau berkati ya Tuhan,
supaya di masa-masa kegelapan kami tetap ingat Engkau menyertai kami dan Engkau akan melepaskan kami. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Demikian pula untuk yang telah ambil bagian di dalam pelayanan pada malam ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wayes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh panah oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panah oleh kawi Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yesua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yesua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, sahabat Shalom, Bapa Yahweh memberkati.